Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Deng. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, kita kembali lagi di Arya Shit Podcast season 3 ya sekarang, dan entah episode keberapa, ini udah banyak banget. Tapi ya, kita kembali lagi dengan episode yang lain dari Arya Shit Podcast. Sebelum ke sana, kita mau coba menanyakan kalian nih. Gue udah lama gak nanyain kalian ya. Kayak bagaimana kabar kalian, apakah kalian sehat. Semoga kalian selalu sehat dan selalu tetap berkarya ya. Walaupun banyak yang gak ngerti karya kalian, tapi kalian harus tetap berkarya, tetap mengeluarkan emosi dan pesan-pesan kalian terhadap karya kalian gitu. Karena kali ini kita akan membahas soal peran sebuah lirik dalam sebuah lagu gitu ya, sebuah musik. Karena belakangan ini banyak banget yang ngomongin soal lirik salah satu lagu Asma Librasi ya kalau nggak salah. Aduh gue lupa banget lagi si nama penyanyinya siapa. Pokoknya lagu Asma Librasi waktu itu sempat gue lihat juga beritanya, sempat dibilang terlalu tidak masuk akal mungkin, atau terlalu jauh konteksnya atau apapun itu, pokoknya dianggap kurang masuk lah si liriknya gitu menurut beberapa orang gitu. Cuma ya kita akan bahas kayak sebenarnya apa sih peran lirik dari sebuah lagu gitu. Gue bukan mau ngebahas Asma Librasinya ya, itu udah banyak orang yang bahas juga yang lebih ngerti dan denger Asma Librasi, karena jujur gue cuma denger yang udah di remixnya aja dan meme-memenya gitu yang senenenenenenene yang orang-orang joget itu. Nah itu gue pernah lihat, cuma gue nggak pernah denger full lagunya gitu. Jadi mungkin kalau kalian ingin tahu soal orang-orang menanggapi apa tentang masalah itu udah banyak banget. Waktu itu juga kayak Uus mungkin udah pernah ngejelasin, yang pernah gue lihat ya di Instagram Uus kalau nggak salah udah pernah ngejelasin itu. Kayak tentang Asma Librasi ini maksud liriknya kayak gimana. Cuma gue di sini mau ngejelasin kayak lirik tuh perannya apa sih sebenarnya dalam musik atau sebuah lagu gitu. Tapi sebelum ke sana, jika kalian ingin berdonasi di Arya Shit Podcast, kalian langsung bisa berdonasi di link Saweria di deskripsi ataupun di bio podcast ini. Karena gue masih belum bisa menghasilkan apapun dari podcast ini. Jadi ya tolong kalau misalkan kalian, wah aku sedang banyak duit nih gitu, donasi kali ya gitu. Nah donasilah ke Arya Shit Podcast. Dan kalau kalian ingin beriklan, misalkan kalian punya brand apapun atau punya usaha apapun, ingin beriklan di Arya Shit Podcast, boleh langsung kontak aja ke aryashitpodcast@gmail.com. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita ya. Peran lirik dalam sebuah lagu. Jadi musik itu kan suara yang disukai oleh orang gitu. Kalau misalkan musik ini aja orang tuh udah suka, sebenarnya peran lirik tuh apa gitu. Bahkan kayak bisa dibilang kalau elektronik musik gitu yang misalkan tanpa lirik dan segala macem, itu orang-orang udah pada bisa nikmatin gitu walaupun gak ada liriknya. Cuma lirik itu tuh mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Lirik itu tuh sebagai apa ya? Menurut gue tuh lirik tuh kayak sebagai penebal dari si lagu tersebut, atau bahkan lagu itu bisa jadi penebal si liriknya gitu. Lirik bukan hanya penebal dari lagu, lirik pun itu adalah sebuah cara si artisnya menyampaikan, mengeluarkan, meluapkan emosinya gitu. Kayak misalkan dia mau bikin lagu sedih,
ya musiknya dibikin sedih, liriknya pun dia juga udah punya gitu, maksudnya udah ada di dalam kepalanya, di dalam perasaannya mungkin ya tinggal dituangkan gitu. Makanya kalau misalkan si Asma Librasi ini liriknya tidak tidak apa ya, tidak dimengerti oleh orang, ya itu adalah cara si penyanyinya atau musisinya me melepaskan, emosinya dalam lagu ya dengan lirik-lirik seperti itu gitu. Kalau misalkan kalian masih belum tahu, ya kalian harus cari tahu, bukan malah dibilang ini lagu liriknya nggak jelas gitu. Karena lirik tuh kadang ada yang bener-bener jelas gitu lah, jadi kayak to the point. Ada juga yang kita tuh harus nyari, ini maksudnya apa ya, ini tuh kemana dan segala macem. Bahkan kalau misalkan di rap, ada yang namanya metafor. Jadi si liriknya nih kayak ketika kita ingin menggambarkan sesuatu, itu tuh diubah dalam bentuk lain. Misalkan kayak mendapatkan dia seperti mencium siku sendiri gitu. Jadi yang mungkin dimaksud adalah mendapatkan dia ini, mendapatkan seseorang ini adalah hal yang sangat-sangat sulit bahkan tidak bisa gitu. Bahkan impossible karena orang tidak bisa mencium sikunya sendiri gitu. Kayak gitu-gitulah. Gue juga masih kurang paham, kalau misalkan kalian lebih paham bisa koreksi gue di kolom komentar ya. Setahu gue sih seperti itu, mungkin jika kalian lebih tahu bisa komen di kolom komentar. Kayak gitu, jadi lirik tuh adalah suatu ekspresi dari si musisinya gitu. Jadi cara musisi menyampaikan emosinya, cara menyampaikan pesannya bahkan ke para pendengar. Tapi juga ada lirik tuh yang bener-bener dia ini bukan ingin menyampaikan pesan ataupun kayak emosi perasaan dia, tapi lebih kayak dia bercerita tuh ada. Lirik tuh yang liriknya tuh bercerita tuh ada gitu. Jadi kayak misalkan ya dia bikin lirik kayak tentang seseorang yang lagi berusaha bekerja atau apalah gitu. Jadi bener-bener menjelaskan tentang si orang ini gitu. Ada juga lirik yang tidak sesuai emosinya ya tapi dia bercerita di lirik itu gitu. Menggunakan karakter orang lain misalkan gitu. Jadi kayak bukan karakter dia, itu bukan dia gitu, tapi orang lain. Bahkan ada salah satu artis yang bikin lirik tuh kayak dia fiksi aja gitu. Kayak misalkan dia bilang kalau dia tuh pernah pernah ngebunuh orang atau pernah nyulik orang dan segala macem. Sampai orang-orang tuh nanya kayak, "Lu beneran pernah nyulik atau pernah ngebunuh orang?" gitu. Terus dia bilang, si artisnya bilang kayak, "Lu kalau misalkan ngelihat filmnya ngebunuh atau nyulik, apa lu emang ngira kalau itu beneran?" gitu. Karena ya si artis ini menganggap ya lirik itu adalah sebuah seni gitu. Jadi ini bisa aja fiksi gitu. Lu nggak perlu harus kayak ngira gua melakukan itu. Gue juga sebenarnya ngerti sih. Gue ngerti kenapa si pendengarnya menanyakan itu kepada artisnya. Karena ya kadang kan lirik emang untuk mengungkapkan suatu perasaan si musisinya kan. Jadi ya si penggemarnya ngelihatnya kayak, oh ini jangan-jangan ya dia sedang curhat soal dirinya yang pernah ngebunuh orang atau pernah nyulik orang dan segala macam, ya ternyata itu fiksi gitu. Itu buatan. Yang jelas musisi itu bisa dinilai dengan lirik yang bisa kena ke pendengarnya gitu. Entah relate ke pendengarnya, entah pendengarnya jadi merasa ada emosi di sana gitu setelah mendengar lirik-lirik dari si musisi-musisi ini. Ya lirik adalah suatu instrumen untuk menyampaikan sebuah pesan atau sebuah emosi atau sebuah cerita dari sebuah musik gitu. Sebenarnya musik juga kadang cuma jadi pengiring dari liriknya aja, karena liriknya sedih, ya musiknya jadi sedih. Bahkan ada juga yang musiknya happy tapi liriknya malah sedih, itu ada juga gitu. Ya seperti itulah soal peran lirik di dalam sebuah musik gitu. Jika kalian mungkin lebih mengerti soal musik dan lirik,
kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Karena gue juga masih gue masih mengira-ngira gitu. Kalau misalkan kalian lebih ngerti atau kalian ingin diskusi gitu, bisa aja di kolom komentar coba tulis aja bagaimana tanggapan kalian soal peran lirik dalam sebuah musik gitu. Oke, segini dulu podcast dari Arya Shade. Kalian bisa follow podcast Arya Shade, subscribe juga YouTube-nya, follow sosial media, dan sampai ketemu di episode Arya Shade selanjutnya. See you guys.